Halo Selebtubers, balik lagi bareng gue di channel kesayangan kita yang kekinian, terupdate, terpercaya, dan terpopuler, Selebtub TV dalam playlist Seleb Review Julid. Nah guys, di minggu-minggu terakhir Ramadan ini sudah pasti semua orang pada sibuk ya guys. Tapi jangan lupa loh, tetap menyempatkan diri untuk update lah. Update apa? Update berita-berita dari para selebritis. Nah kali ini berita kita akan fokus kepada si cantik Sandra Dewi yang rupanya nih rumah tangganya tuh sedang diuji nih guys. Tapi jangan salah nih, jangan salah persepsi dulu diujinya karena apa? Bukan karena misalnya ada perselingkuhan, terus ada KDRT atau masalah yang bla 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 panjang dan lainnya. Sang suami telah ditangkap dan diduga melakukan korupsi tambang timah ya kalau nggak salah ya. Dan itu katanya menyebabkan kerugian negara sebesar 271 triliun. Kehidupan Sandra Dewi itu kan memang penuh bergelimang harta nih. Tapi kita nggak tahu, belum tentu loh itu hasil korupsi semua. Nah sepekan setelah sang suami ditangkap oleh Kejaksaan Agung, lantas apa yang akan dilakukan Sandra Dewi? Apa yang harus dia lakukan? Nah penasaran nggak sih guys seperti apa liputannya? Ini dia, check it out. Kerajaan cinta bak negeri dongeng milik Sandra Dewi runtuh seketika ketika sang suami diringkus Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi tambang timah ilegal. Selang sepekan nih guys, semenjak kasus tersebut bergulir, pesinetron cantik itu sempat hilang bak di telan bumi. Ibu dua anak itu bahkan menutup peluang interaksi sampai kolom komentar di media sosialnya pun ditutup. Tapi bungkamnya sang istri tak lantas menghentikan sepak terjang penegak hukum nih guys untuk mengusut tuntas kasus korupsi kelas kakap tersebut. Pihak Kejagung belum lama ini memanggil sejumlah saksi serta melakukan penggeledahan di kediaman Harvey Muiz. Bahkan Sandra Dewi pun datang menghadiri panggilan dari Kejaksaan Agung. Menetapkan 16 tersangka di perkara komoditas timah 2015 sampai 2022. Nah, itu perkembangannya ya. Dan kita akan terus melakukan satu upaya-upaya pemeriksaan, baik saksi-saksi yang sudah kita periksa dalam rangka pendalaman dan saksi-saksi lain yang memungkinkan terlibat dalam perkara ini. Tersangka-tersangka ini ya sebagian ditahan di Rutan Kejaksaan Agung cabang Salemba ya, dan ada juga kita tahan di beberapa kejaksaan negeri yang ada di Jakarta. Ada Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan menyebar di seluruh yang ada di Jakarta. Karena tidak boleh antar para tersangka ini melakukan komunikasi di dalam penjara. Yang untuk HM ya, HM di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Saksi si A, si B, apa harus diperiksa dan sebagainya. Kembali lagi mohon berikan kepada kami bahwa siapapun sepanjang itu ada urgensinya dalam rangka membuat peristiwa pidana, pasti akan kami minta klarifikasinya ya. Dan kami tidak bertindak berdasarkan asumsi. Semua tindakan kami transparan dan akuntabel ya. Kami dibatasi oleh undang-undang untuk memanggil seseorang untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua tahanan kami untuk. Setelah penggeledahan rumah mewah tersebut, Sandra Dewi segera diperiksa oleh polisi terkait korupsi komoditas timah yang juga menjerat suaminya, Harvey Muiz, pada Kamis 4 April 2024 lalu. Sandra Dewi tak memberi banyak komentar dan langsung memasuki ruang pemeriksaan. Artis berparas cantik itu hanya minta didoakan. Ketika ditemui awak media, lalu tersenyum sambil beranjak masuk ke ruangan. Pak, Bapak beli Pak. Pak.
misi. Tolong lihat misi ya. Kita nggak beneran seperti apa Pak? Kasih jalan ya, kasih jalan ya. Ya, hari ini kita lakukan pemanggilan terhadap saksi SD dalam rangka untuk meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kita blokir tempo hari dalam rangka untuk memilah ya, mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara AM dan mana yang tidak terkait, sehingga diharapkan kita tidak melakukan tindakan kesalahan dalam penyitaan, hanya sekedar untuk memilah dan memilih saja ya. Itu mungkin urgensinya hanya sebatas itu ya. Ada pertanyaan? Yang disokin ada berapa dan nominalnya? Ada beberapa, saya belum nominal tidak bisa kami sebutkan. Ya, semua masih dalam penelitian semua ya. Semua masih berproses dan kita tunggulah ya. Terkait dua artis yang akan dipanggil Pak, mungkin siapa sih Pak? Siapa bilang? Kemarin Tidak pernah ada statement itu ya. Apakah terlibatan Sandra Dewi sendiri? Kita ikutin aja lah. Nanti prosesnya sejauh mana, kita tidak perlu mengandai-andaikan, tidak perlu asumsi ya. Kita lihat semua berdasarkan alat bukti yang ada. Kita hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang telah kita blokir ada kaitannya atau tidak. Ya. Nah, lantas bagaimana nih guys kelanjutan penyelidikan dari kasus ini nih? Kalau kita lihat sedikit ya, kasus korupsi yang dilakukan oleh suami dari Sandra Dewi ini, wah nominalnya itu bukan uang sedikit guys, lebih ratusan triliun. Lu bisa bayangin dong kalau misalnya duit itu cash segimana ya, tinggi banget kali ya. Nah, kalau misalnya nih kita berhayal aja nih ya guys, kalau misalnya uang itu dibagikan ke masyarakat nih kayak gue, nih masyarakat yang butuh cuan, apalagi sekarang mau lebaran, butuh duit semuanya. Kira-kira kita dapat berapa ya guys? Ngayal aja dulu, check it out. Sementara proses penyelidikan terus bergulir, tersangka Harvey Moise belum dapat dibesuk oleh pihak manapun. Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang bahwa tersangka harus diisolasi kecuali ada hal penting terkait penyelidikan kasus. Kasus korupsi yang melibatkan suami Sandra Dewi itu juga kemungkinan akan melebar nih guys ke kasus tindak pidana pencucian uang alias TPPU. Jika alat bukti dan saksi mendukung ke arah tersebut. Guys, 2 mobil mewah milik Harvey Moise sudah terparkir lesu di halaman parkir kantor Kejaksaan Agung nih. Mobil-mobil berharga fantastis itu terdiri dari Mini Cooper dan Rolls Royce. Sebelumnya nih guys, Kejagung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah di IUP PT Timah. Harvey Moise merupakan salah satu jajaran tersangka yang kini harus mendekam di penjara. Saya tidak pernah mengeluarkan statement itu. Ya. Keterlibatan Sandra Dewi sendiri seperti apa Pak? Dengan kasus ini gimana? Ya. Pejabat publik lain yang terkait dengan kasus ini? Nanti kita lihat lah ya. Kita masih menelusuri. Ya. Oke. Pak, untuk TPPU Untuk TPPU yang bersangkutan sudah kita tetapkan tersangka TPPU. Ya, masih kita pelajari, masih menunggu hasil dari identifikasi itu. Apa ada sejumlah aset atau barang mewah lain Pak yang akan disita? Ya, tergantung nanti hasil penelusuran aset kan masih berlangsung ya. Dan tidak terfokus di saudara SD, kan tersangka ada banyak ya. Semua kita telusuri. Mas RD, kemarin RDS juga melakukan ini Pak, itu atau Tidak hanya menyerahkan dokumen yang kebetulan belum diketahui pada saat pemeriksaan. Nah guys, sementara penyelidikan masih terus bergulir di kejaksaan nih. Lantas apa nih yang dilakukan sama netizen plus 62? Otomatis nih, mereka salah fokus dengan kehidupan pernikahan dari Sandra Dewi dan suaminya ini. Kalau kita lihat nih guys ya, pernikahan Sandra Dewi ini selalu adem ayem,
semuanya terlihat indah, semuanya terlihat harmoni, semuanya terlihat baik-baik saja dan selalu menjadi dambaan bagi semua perempuan. Wah, wah, wah. Tapi siapa sangka ya guys akan begini akhirnya. Nah, kalau kita flashback sedikit ke belakang ya, Harvey ini memang tipe cowok yang sangat mendambakan atau memanjakan istrinya ya. Bahkan pernikahan mereka pun digelar heboh dan mewah di Disneyland Tokyo pada 2016 lalu. Lantas seperti apa gaya hidup dari Sandra Dewi setelah menikah? Ini dia, check it out. Sedikit mundur. Sandra sini dong. Bapak ini masuk dong. Sini. Ada Mbak Dewi. Aku pengen nikahnya di Disneyland Amerika. Nah, ada dua, jadi aku kan udah ke Jepang, Tokyo, Paris. Hong Kong, Tokyo sama Paris, terus ada Anaheim sama Orlando. Tadinya sih pengennya pemberkatan di Orlando, honeymoonnya di Anaheim, itu Disneyland semua karena aku suka Disneyland. Makanya aku udah bilang kalau misalnya nanti aku punya suami, pemberkatan segala macam, aku bawa keluargaku, paling pastor yang memberkati, keluarga dekat ke sana gitu, sekalian honeymoon, liburan mereka gitu. Pengennya gitu, pokoknya antara dua itu, antara di mana terus honeymoon, pokoknya antara dua Disneyland itulah, pemberkatan terus honeymoonnya, pengennya sih gitu. Kalau resepsi emang gak usah gede-gede ya, maksudnya mendingan uangnya buat rumah aja. Dalam beberapa wawancara di podcast, Sandra Dewi juga getol mengungkapkan rasa bangga terhadap sang suami yang begitu royal dan rajin bersedekah. Tapi kenikmatan dunia memang gak berlangsung selamanya ya guys. Kasus dugaan korupsi yang menimpa sang suami bak petir di siang bolong. Meski belum mau buka suara, Sandra Dewi dan segenap keluarga besar harus menerima kenyataan pahit atas kasus yang kini menjerat sang suami. Hadapi segala masalah, ibuku tuh selalu ada di sebelahku. Jadi memang perhatian dan kasih sayang seorang ibu itu akan membentuk anaknya ketika besar. Aku merasakan itu sekarang. Dalam 28 tahun ini aku mengalami banyak hal yang bikin aku bisa menjalankan semua itu dengan baik, bisa melewati segala macam yang namanya susah senang sama-sama, dan tetap bisa menghadapi semua. Mungkin yang kita pikir kita nggak bisa, kita bisa karena apa? Karena kita punya modal dalam diri kita, kayak prinsip hidup gitu. Sebenarnya sih ini memang aku nggak mau komen banyak-banyak karena memang takut salah komen akunya. Ya. Tapi aku sebagai teman yang ya pokoknya gimana ya, bisa dibilang ya doain yang terbaik aja untuk mereka gitu. Kalau misalkan mereka bersalah ya pasti ada hukuman. Kalau nggak bersalah ya itu ya nggak bersalah. Maksudnya ya gimana ya, bisa dibilang tuh ya mendoakan yang terbaik aja lah gitulah. Aku nggak mau komen banyak-banyak ya, takut salah komen aku. Nah, gue nggak tahu nih ya seperti apa nanti kelanjutan dari kasus ini. Cuman gue berharap, kita berdoa semoga kasus ini bisa terselesaikan dengan sesuai dengan hukum ya guys. Dan hukum tidak pandang bulu. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Namun satu hal yang perlu diingat dari kasus ini guys, bahwa harta bukanlah segalanya ya guys. Karena apa? Karena dia bisa hilang kapanpun kalau Tuhan menghendaki. Kalau Tuhan udah menghendaki, klik, hilang, otomatis hilang. Nah guys, rupanya di video ini mengakhiri perjumpaan kita. Nah kalau kalian suka, kalian boleh komen, terus kalian boleh share, boleh like, dan di subscribe. Kenapa sih harus begitu? Karena biar kita semangat untuk bikin konten-kontennya ya. Oke guys, sampai ketemu besok ya. Bye-bye.